Hai guys, jadi jumpa lagi di YouTube channel aku. Buat kalian yang baru bergabung, selamat datang di channelku. Dan buat kalian yang tetap setia ada di channelku, terima kasih juga atas supportnya selama ini. Sekali lagi aku minta maaf karena aku mulai tidak konsisten. Jadi memang sudah ini telat 1 hari sih gitu ya kan, tapi aku upayakan untuk tetap update, tetap membuat video dan curhat tentang apa yang lagi kurasakan saat ini kepada kalian. Sebelum itu jangan lupa like dan subscribe-nya bagi kalian yang belum subscribe. Nah, kali ini aku mau membahas tentang jadwal kerjaku. Tahu kan, di minggu lalu aku cerita aku menghadap ke manajer untuk minta pindah di transfer ke unit-unit lainnya, tidak hanya stay di satu unit. Lalu setelah itu minta jadwalnya itu per minggu itu kalau bisa 32 sampai 38 jam gitu ya kan. That's okay gitu, tapi jangan sampai lebih dari 38 jam gitu loh per minggunya guys ya. Berarti kalau 2 minggu, karena jadwal di tempat kerja itu keluarnya setiap 2 minggu, fortnight itu berarti kalau kita total di 32 tambah 32 ya berarti 64. Dalam 2 minggu minimal 64 jam gitu, atau maksimal tuh sekitar bisa 36 per minggu, jadi 72 jam per 2 minggu gitu. Itu nggak masalah, aku masih oke gitu. Dan kalau bisa itu harus ada jeda gitu, jangan langsung full 5 hari berturut-turut tanpa jeda aku harus kerja, atau 6 hari berturut-turut, dan yang lebih parah lagi yang baru saja aku alami adalah 7 hari berturut-turut tanpa jeda. Kalian kebayang gak sih? Pegel banget, seluruh badan tuh kayaknya rasanya sakit, kayak habis digebukin orang satu kampung gitu ya kan. Walaupun aku belum pernah merasakan amit-amit Jepang baik gitu digebukin sama orang satu kampung gitu ya kan. Cuman nih, gimana sih rasanya yang seluruh badan kalian itu pegel linu, sampai aku kekuatan menggenggamku tuh kayak berkurang gitu guys. Jadi kayak otot-otot di tangan itu benar-benar melemah gitu loh, yang aku rasa seperti itu. Belum lagi di telapak kaki, karena memang selalu jalan, pindah ke sana ke sini, ngecek ini itu gitu ya kan, dari satu kamar ke kamar lainnya, bantu para pasien, bantu para residents, apapun lah itulah bahasanya gitu ya kan. Terus juga penggunaan alat-alat berat kayak hoist, terus alat bantu mereka untuk ngangkut mereka, angkat mereka gitu loh. Terus apa lagi ya, dorong kursi roda, yang hal-hal yang semacam itulah gitu ya kan. Pokoknya penggunaan alat berat juga. Nah, selain itu, aku tuh merasa mendapatkan harassment, dimana itu kayak di-push banget, aku harus kerja gitu loh. Dan aku nggak suka yang kayak begitu. Sepertinya tuh mereka tidak memperhatikan bagaimana kesehatan dan life balance para karyawan. Aku nggak suka yang kayak gitu. Jadi di sini aku mau menjelaskan, ketika aku mendapatkan hal seperti itu, kenapa aku bisa bilang aku mendapatkan harassment, karena aku mendapatkan multiple message yang isinya tuh sama, meminta aku kerja di dalam 1 hari. Itu ada 5 pesan masuk minta aku kerja di unit inilah, di unit itulah gitu loh. Dan aku tuh punya hak untuk mengatakan aku tidak bersedia. Aku tuh sedang tidak bersedia gitu, maksudnya not available gitu. Walaupun aku di sana. Terus ada bahasa di mana kalau aku tuh sebenarnya available karena nggak ada jam di mana-mana. Loh, berarti kalau nggak ada jam di mana-mana itu kan jadwal libur aku, kenapa aku harus bekerja gitu loh. Itu yang aku nggak suka. Jadi aku langsung, ketika aku merasa udah nggak nyaman, langsung aku SMS balik. Aku bilang ke mereka, aku itu butuh 2 hari off, karena aku sudah kerja selama 7 hari nonstop dan belum ada off-nya. Jadi aku mau off 2 hari untuk istirahat. Aku tegaskan seperti itu. Sampai akhirnya mereka berhenti minta aku kerja di hari yang sama. Semuanya minta aku kerja di hari besoknya gitu. Ketika yang menurut aku besoknya itu udah jadwal libur aku gitu. Kenapa lagi harus direcokin dengan hal kayak gini gitu kan. Oke, udah. Mereka akhirnya berhenti sampai situ.
Mau tahu nggak? Keesokan paginya aku dapat pesan lagi, diminta kerja, tapi di hari berbeda. Posisinya itu hari Selasa gitu ya kan, di Selasa pagi. Aku dapat SMS lagi diminta kerja di hari Jumat. Karena memang yang aku tahu di hari Jumat aku belum ada jadwal kerja gitu ya kan. Jadi aku merasa aku udah cukup, aku bilang, oh iya nggak apa-apa gitu, karena aku merasa ya, karena aku merasa udah cukup lah gitu aku istirahat, karena Selasa Rabu kan aku off, terus Kamis aku akan kerja lagi, dapat jadwal, dan Jumat itu sebenarnya kosong gitu. Jadi aku iyain aja, oke iya. Dan pertimbangan lainnya lagi adalah karena jadwal di hari Sabtu dan Minggu aku sudah aku kasihkan secara sukarela ke teman aku lainnya, dan itu cukup mengejutkan beberapa orang karena dianggap terlalu bermurah hati memberikan jadwal weekend kepada teman gitu, karena di sini jarang banget kayak gitu. Mereka pada nyari jadwal weekend. Kenapa? Karena rate-nya itu tinggi, per jamnya tuh tinggi, bisa 2 kali lipat gitu ya kan. Tapi aku enggak, aku kasihin aja karena aku merasa badan aku lagi sakit, aku butuh lebih banyak istirahat, terus santai, lebih kayak gitu guys. Jadi selama dia nawarin hari Jumat, ya aku iyain. Jadi di Selasa pagi itu ketika mereka minta lagi aku kerja di hari Jumat, iya nggak apa-apa, oke aku iyain gitu ya kan. That's it, right. Yang aku kecewa lagi adalah ketika aku sudah menghadap manajemen dan memberitahukan untuk ngeset hari pastinya, jadwal yang pasti untuk aku per minggunya tuh kerja di hari apa aja. Jangan yang ngacak gitu, aku kerja di hari inilah, nanti di hari itu. Misalkan minggu ini aku kerja Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Di minggu depan tuh bisa aja aku kerja Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi tuh nggak konsisten jadwalnya. Itu yang aku kurang suka sebenarnya. Karena gini, hidup kita tuh kan bukan hanya untuk bekerja ya. Kita tuh juga butuh merencanakan hal-hal lain, melakukan kegiatan-kegiatan lain untuk keluarga, untuk teman, untuk diri sendiri gitu loh ya kan. Jadi itu yang penting harus diperhatikan, dan sepertinya manajemen kurang memperhatikan hal tersebut, terutama para suster-suster yang bekerja di sana. Aku kurang suka. Mereka cuma taunya ketika di unit tempat mereka jaga itu kurang orang, mereka akan calling setiap orang yang memang saat itu lagi nggak ada jadwal, tanpa memperdulikan kalau orang tersebut tuh mungkin udah kerja kemarin 5 hari full berturut-turut. Mereka nggak memperdulikan itu. Yang penting mereka cari orang supaya staffnya tuh cukup gitu di unit itu, dan itu sangat mengganjal sekali sebenarnya di perasaanku ya. Jadi guys, di sini aku hanya mau menekankan, aku belajar untuk mengatakan tidak, aku belajar untuk menolak, karena memang itu adalah hak aku. Di sini nggak usah takut untuk nolak, nggak usah takut untuk mengatakan tidak. Buktinya di malam Selasa aku sudah menolak seperti itu, di Selasa pagi aku tetap dapat SMS untuk diminta kerja. Jadi bukan berarti setelah kamu nolak kamu takut untuk nggak bakal ditawarin kerja lagi nih, nggak bakal ditawarin jam lagi nih. Jangan pernah merasa seperti itu. Jadi kalau di luar negeri itu kita harus lebih berani frontal, mengaspirasikan yang kita nggak suka, yang kita suka silakan sampaikan aja gitu. Jangan takut ada hal-hal lain, karena kalau misalkan dari apa pendapat kamu dan apa perasaan yang kamu sampaikan itu menjadi masalah di kedepannya, itu nanti bisa diproses lagi gitu ya kan. Kurang lebih seperti itu guys. Jadi kemarin memang di hari Senin kemarin aku lagi sibuk banget dan kesel banget hal tersebut, sampai nggak sempat untuk upload video ini gitu guys. Well, jadi kayaknya aku rasa itu aja cerita hari ini. Terus apa lagi ya? Oh, satu lagi gini, aku tuh bisa bedain ketika aku dapat pesan untuk diminta kerja, di mana pesan tersebut terkirim oleh para suster-suster, para perawat-perawat yang bukan imigran alias native orang Australia, sama imigran. Kalau bahasa para suster-suster imigran itu kayak nge-push kamu banget untuk bisa datang. Tapi kalau yang native Australia tuh cara bicaranya nggak kayak gitu. Dia tuh malah nanyain dengan sopan,
apa kamu bersedia untuk kerja di hari ini, dan itu mereka hanya cukup sekali. Kalau HP kita belum aktif, mereka hanya cukup sekali kirim pesan, nggak berulang-ulang kali menanyakan hal yang sama gitu ya kan. Terus juga mereka nggak minta ditelepon balik. Tapi kalau para perawat-perawat imigran ini yang bukan native orang Australia, mereka itu pasti akan minta ditelepon balik, atau enggak ngirimnya tuh berkali-kali gitu, nggak cukup sekali gitu nanyanya gitu loh guys. Dan nyertain nomor yang harus kita telepon. Kalau kita bersedia, kita diminta nelpon mereka. Itu bedanya. Jadi aku bisa banget ngebedain hal tersebut gitu loh. Bahasanya aja udah beda ya gitu caranya gitu loh. Jadi sangat disayangkan sih ya ada orang-orang seperti itu gitu yang nggak tahu banget caranya meminta dengan baik gitu. Bukan berarti aku gila hormat, tapi kalian pasti bisa membedakan mana yang agak kasar, mana yang secara proper, secara lebih baik mintanya gitu loh. Well, segitu dulu cerita tentang dapat harassment ya kan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kita cerita lagi di minggu depan. Semoga minggu depan aku bisa upload. Dan dadah, bye-bye guys.